warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayatun Nisa, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, seperti data yang telah saya ketahui, Bapak saat ini menjadi salah satu pengurus masjid. Kalau boleh tahu, Bapak memangku jabatan apa ya, Pak? Ya, sekarang Bapak sebagai sekretaris pengurus Masjid Taqwa Sawah Mudi. Saya juga mendapat informasi kalau Bapak sering menjadi pembawa acara. Kalau boleh tahu, acara apakah yang Bapak bawakan? Ya, kalau menjadi pembawa acara, mungkin terbilang sering juga. Misalnya menjadi kalau ada acara peringatan hari besar umat Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan misalnya acara penyambutan Tahun Baru Islam ataupun acara 17 Agustusan, dan mungkin acara yang lainnya masih banyak yang tidak Bapak sebutkan lagi. Wah, berarti cukup banyak ya, Pak. Siapa sajakah yang biasanya menjadi penonton dalam kegiatan yang Bapak bawakan? Ya, tentunya kalau acara peringatan Maulidnya Nabi Muhammad Isra Mi'raj ataupun penyambutan Tahun Baru Islam, ya tentunya masyarakat yang ada di kampung kita ini. Kalau misalnya acara 17-an, tentunya ini masyarakat kampung ditambah dengan anak-anak sekolah yang ada di sekitar kampung kita ini. Oh, seperti itu. Bapak sudah menjadi pembawa acara sejak kapan ya, Pak? Kalau menjadi pembawa acara itu sudah mulai dari sekolah MTS yang ada di kampung kita ini, sudah mulai tampil sampai ke perguruan tinggi hingga sampai terjun ke masyarakat ini. Itu sudah beberapa kali tampil dalam acara-acara yang ada di kampung kita ini. Berarti Bapak sudah memulai sejak muda ya, Pak? Ya. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Bapak tertarik menjadi seorang pembawa acara? Ya, pada mulanya hanya ya ditunjuk orang lah gitu, jadi membawa acara. Akhirnya karena sudah terbiasa, akhirnya di kampung ini kalau ada acara ya sering dipercayakan kepada saya untuk membawakan acara itu. Berarti itu menjadi sebuah kebiasaan ya, Pak. Nah, kan karena sudah sering menjadi pembawa acara, apakah menurut Bapak pembawa acara itu membutuhkan suatu keterampilan? Ya, tentu perlu keterampilan dalam membawakan acara, karena ini yang sifatnya acara di depan umum, di depan orang banyak. Tentu tidak mungkin hanya bisa sembarang saja, tentu harus punya keterampilan yang baik, bagaimana berbicara yang baik, bagaimana sopan santun berbicara di hadapan orang banyak, bagaimana kita tentu bisa mengatur acara itu sebaik mungkin supaya nanti acara itu berjalan baik dan sukses. Nah, tentunya karena sudah sering tampil, tentu ada saja masalah yang akan dihadapi ketika hal tersebut sedang berlangsung. Menurut Bapak, apa saja hal-hal yang masalah-masalah yang dihadapi ketika sedang melakukan menjadi pembawa acara tersebut? Ya, terkadang kan ada masalah, misalnya alat pengeras suaranya bermasalah, kurang tidak bisa jelas dengar, atau misalnya ada anak-anak yang ribut, atau misalnya
tempat atau situasinya kurang mengizinkan, atau misalnya datang misalnya hujan yang lebat, akhirnya mungkin mengganggu kenyamanan penonton atau peserta dalam acara itu, sehingga terkadang ada gangguan yang mengganggu nyamannya situasi acara tersebut. Berarti fokus para penonton bisa terganggu ya Pak. Terus bagaimanakah cara Bapak untuk menarik perhatian penonton tersebut? Ya, tentu kita kalau ada masalah, kita harus cepat-cepat bisa mengambil perhatian para peserta acara tersebut. Misalnya membuat suatu hal-hal yang menarik perhatian oleh peserta, sehingga peserta tidak terbawa suasana yang mengganggu kenyamanan ataupun gangguan yang ditimbulkan oleh beberapa hal. Jadi kalau ada masalah, cepat-cepat seorang pembawa acara bisa mengalihkan perhatian itu supaya nanti jangan berlarut dalam permasalahan yang ditimbulkan beberapa hal tersebut. Bapak bisa menyebutkan contoh pengalih perhatian seperti apa yang dimaksud? Misalnya kita buat misalnya lelucon, atau misalnya kita bisa misalnya membuat sebuah lagu di depan, atau misalnya membuat puisi dan lain-lain sebagainya. Seperti itu ya Pak. Menurut Bapak, sebelum tampil, apa yang harus dipersiapkan ketika menjadi seorang pembawa acara? Ya, yang pertama tentu penampilan kita harus kita atur dulu sebaik mungkin. Kemudian kita lihat dulu situasinya bagaimana. Kemudian dengan siapa kita berhadapan, dengan siapa kita berhadapan, pesertanya dari mana, asal-usulnya tentu kita harus tahu dulu situasi dan kondisinya, supaya nanti kita harus bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan atau apa yang sesuai dengan materi atau tentang apa nanti acara yang dilaksanakan itu. Apakah Bapak pernah disuruh tampil secara mendadak? Ya, pernah. Terkadang kita nggak tahu kalau kita itu menjadi pembawa acara, tiba-tiba mungkin nggak ada orang yang ditunjuk atau gimana, jadi langsung aja kita disuruh atau diminta untuk menjadi pembawa acara. Karena hal tersebut mendadak, apa yang harus diperhatikan ketika tampil? Masalahnya kan hal-hal yang mau dikatakan juga belum tentu sesuai dengan kondisi tersebut. Apa yang harus diperhatikan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, tentunya harus cepat tanggap. Kita lihat dulu situasinya, dengan siapa kita berhadapan, apakah dengan orang masyarakat. Tentu harus tahu kita dulu bagaimana dengan siapa kita berhadapan, itu dulu harus kita tahu. Dengan siapa kita berhadapan, sama siapa nanti yang datang kita lihat dulu, sehingga nanti apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan keadaannya. Seperti itu ya Pak. Nah, kan sekarang ini sudah dikeluarkan surat tidak boleh berkumpul dan tidak boleh melakukan sholat secara berjamaah oleh Kabupaten Pemerintahan Pasaman Barat karena adanya pencegahan terhadap virus corona. Apakah itu berpengaruh terhadap kegiatan yang tengah Bapak lakukan? Ya, kalau di sini kan kita masih di kampung, di daerah jauh ya dari keramaian. Jadi untuk saat sekarang ini saya kira nggak ada masalah di kampung kita, karena kita daerah jauh dari tempat-tempat keramaian, tempat halayak ramai di daerah paling ujung, daerah terisolir. Jadi saya kira untuk saat sekarang ini, karena kita hanya ada di sekitar, ada di kampung kita ini aja yang pendatang, tidak ada yang ke sini,
saya kira untuk sekarang masih biasa-biasa saja. Apalagi yang sifatnya ibadah-ibadah yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik tentu harus masih dapat kita laksanakan dengan baik. Tentu kalau ada nanti hal-hal yang kurang baik, tentu nanti itu harus kita sesuaikan dengan keadaannya pula. Oh, seperti itu ya Pak. Saya rasa karena Bapak juga ada keperluan lain, sekian dulu wawancara yang kita lakukan. Terima kasih banyak atas perhatian yang telah Bapak berikan. Ya, terima kasih pula.